Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfrino Putra Pratama dari Program Studi Teknik Kimia dengan nomor induk mahasiswa 23521029. Kali ini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester ganjil tahun angkatan 2024-2025 dengan mata ujian Pendidikan Kewarganegaraan kelas H. Langsung aja ke soalnya. Eh, Soal yang pertama yaitu dampak positif pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, dampak positif yang pertama yaitu kesadaran sosial masyarakat. Nah, pendidikan kewarganegaraan membuat generasi muda lebih sadar akan peran mereka dalam masyarakat serta terdorong untuk berkontribusi dalam mengatasi isu-isu sosial seperti kemiskinan dan perubahan iklim. Nah, dampak positif yang kedua yaitu persatuan dan stabilitas. Nilai-nilai kebangsaan yang diajarkan membantu memperkuat rasa persatuan dan stabilitas. Nah, stabilitas ini juga menciptakan lingkungan yang aman dan menarik bagi investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, yang dimaksud stabilitas untuk investasi investasi itu misalkan kayak eh, stabilitas dalam politik itu semakin stabilnya suatu negara dalam politik itu semakin banyak orang yang akan berinvestasi ke negara tersebut seperti itu. Dan dampak positif yang ketiga partisipasi dalam demokrasi. Nah, dengan memahami prinsip-prinsip demokrasi, mahasiswa jadi lebih aktif dalam dalam politik. Partisipasi partisipasi mereka membuat pemerintah lebih bertanggung jawab dan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Nah, untuk dampak positif yang ketiga yaitu pengembangan soft skill. Nah, pendidikan kewarganegaraan mengasah keterampilan yang berpikir kritis, empati, dan komunikasi. Keterampilan ini sangat bermanfaat di dunia kerja, mengingatkan kolaborasi dan produktivitas. Dan selanjutnya soal yang nomor dua, esensi dan urgensi identitas nasional serta global citizen bagi bangsa Indonesia. Nah, apa sih itu identitas nasional? Nah, identitas nasional ialah jati diri bangsa yang menyatukan kita di tengah keberagaman, di tengah keberagaman. Identitas ini membuat merasa memiliki dan mencintai negara. Nah, semakin banyaknya keberagaman, perbedaan antara suku, bahasa itu membuat kita semakin merasa mencintai negara ini. Untuk yang kedua, urgensi identitas nasional. Identitas yang kuat melindungi generasi muda dari pengaruh budaya asing yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ini ini membantu kita tetap berakar pada nilai bangsa. Nah, untuk yang ketiga, konsep global citizen. Jadi global citizen berarti peduli terhadap isu-isu global seperti lingkungan tanpa meninggalkan jati diri kita. Seorang global citizen, seorang global citizen yang kuat tetap bangga dengan budaya asalnya sambil membuka diri pada dunia. Nah, untuk menguatkan karakter bangsa Indonesia yang keempat, dengan menghargai identitas nasional dan menjadi global citizen, kita bisa membawa nilai-nilai Indonesia ke kancah internasional, sehingga berperan aktif dalam komunitas dunia dan tetap menjunjung tinggi karakter asli bangsa kita. Nah, selanjutnya soal nomor tiga, bagaimana faktor budaya berkontribusi pada identitas nasional? Nah, faktor yang pertama yaitu budaya sebagai pemersatu. Budaya sebagai pemersatu itu contohnya seperti budaya lokal, seperti bahasa daerah, pakaian adat, dan tradisi, itu memperkaya identitas nasional dan menciptakan rasa kebanggaan kolektif. Jadi, kita tuh harusnya berbangga atas keberagaman yang banyak. Tuh. Hal ini penting juga untuk memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman. Misalnya tradisi upacara kemerdekaan di berbagai daerah dengan ciri khasnya masing-masing menunjukkan keunikan sekaligus kesatuan bangsa. Nah, untuk penghormatan terhadap keberagaman. Keberagaman budaya di Indonesia menciptakan kesadaran untuk saling menghargai perbedaan dengan mengapresiasi budaya lain. Contohnya, warga negara yang membangun solidaritas, mengurangi konflik, dan memperkuat persatuan. Nah, untuk faktor yang ketiga, budaya dan in-
budaya sebagai identitas nasional. Budaya menjadi ciri khas yang membuat Indonesia dikenal di mata dunia. Dengan keberagaman budaya di Indonesia itu semakin banyak kita dilihat di kancah internasional. Nah, seni tari, musik tradisional, dan kuliner khas Indonesia menjadi representasi identitas nasional di tingkat global yang membantu membangun rasa kebangsaan, kebanggaan nasional. Nah, untuk soal nomor 4, pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan negara. Nah, itu juga harus menjaga keseimbangan terkait kebebasan kita beragama dengan kepentingan negara. Nah, ini contohnya harmoni sosial dan stabilitas negara. Kebebasan beragama penting untuk menghargai hak setiap individu. Namun, harus diimbangi juga dengan menjaga kepentingan negara agar tercipta harmoni sosial. Misalnya, pelarangan ajaran yang menyebarkan kebencian atau ekstremisme diperlukan agar tidak mengganggu keamanan nasional. Dan juga kita harus pintar-pintar bagaimana mengolah berita yang kita baca. Dan kita juga se- eh, tidak boleh menyebar berita yang tidak benar adanya seperti hoax itu. Nah, untuk mencegah konflik antar kelompok, kebebasan beragama yang tidak terkendali dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Negara perlu membuat kebijakan yang mengatur pelaksanaan ibadah secara adil dan tidak diskriminatif untuk menjaga kerukunan. Contoh, aturan bersama di penggunaan tempat ibadah untuk menjaga ketertiban umum. Jadi itu kita harus menjaga negara itu harus menjaga keseimbangan antara beragama dan bernegara agar tidak terjadinya suatu yang masalah seperti konflik antar kelompok, konflik antar agama. Nah, contoh kebebasan beragama yang bertentangan dengan negara, yaitu contohnya salah satu contoh adalah ketika kelompok tertentu menolak mengikuti upacara bendera atau tidak menghormati simbol negara atas dasar keyakinan agama. Jadi itu kita tidak boleh menaruh agama di atas negara. Kita tuh harus menaruh agama secara dengan negara. Nah, dalam hal ini, negara perlu menegakkan aturan untuk memastikan setiap warganya tetap menunjukkan sikap hormat terhadap simbol-simbol negara. Nah, bagaimanapun, negara itu kan eh, tempat kita berada di negara tersebut itu buat kita berlindung dan sebagainya. Nah, sekiranya cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.